Ibu-ibu rahimakumullah, ini insyaallah slide yang terakhir ya dari pemaparan saya. Jadi apa yang tadi sebelumnya sudah banyak saya deskripsikan ya terkait dengan kondisi saat ini memang terlalu berat ya untuk membangkitkan perekonomian Islam di tengah pandemi ketika sistem yang ada itu masih ada dalam cengkraman sistem kapitalisme dan khususnya sistem kapitalisme global gitu ya. Negeri kita itu masih ada dalam bayang-bayang negara-negara besar gitu ya. Dan tentu saja sampai dengan saat ini kita diperlihatkan adanya kekacauan sistem ya dalam mengatur berbagai urusan di tengah-tengah masyarakat. Termasuk juga tadi ya, dan yang kita bahas hari ini kacaunya sirkulasi kekayaan yang seharusnya menjadi hak masyarakat ini hanya berputar atau beredar di kalangan orang-orang kaya saja karena kendali perekonomian ya seperti yang tadi kita kaji itu 70% berada pada perusahaan-perusahaan besar dan ini yang uh, tidak boleh terjadi gitu ya kalau kemudian di dalam Islam seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kaila yakunu dulatam bainal aghniya'i minkum. Dan agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja. Nah, agar sirkulasi kekayaan dan perekonomian atau ekonomi Islam itu bisa diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita ya tentu saja sistem yang menerapkan tidak lain adalah sistem yang mengatur segala urusan masyarakat itu dengan hukum-hukum Allah dan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat yang tertunjuki oleh petunjuk itu adalah kaum muslimin memiliki sebuah sistem yang namanya khilafah Islamiyah. Dan khilafah Islamiyah nanti akan menerapkan yang pertama adalah larangan kanzul mal. Kanzul mal itu adalah penimbunan harta. Nah, penimbunan harta yang khususnya dilakukan oleh orang-orang kaya akan ditarik oleh negara ya ketika mereka ya orang-orang kaya itu menimbun harta entah dengan disimpan atau kemudian ditahan dengan berbagai bentuknya ya sehingga sirkulasi kekayaan itu tidak hanya tertahan di orang-orang kaya saja tapi juga di kalangan masyarakat secara umum. Yang kedua adalah mengatur kepemilikan. Allah menetapkan bahwa ada kepemilikan pribadi, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Jadi tidak semua ya kekayaan termasuk aset SDA yang kalau kemudian saat ini dikuasai oleh korporasi besar itu masuk ke kantong perusahaan-perusahaan besar. Tapi aset sumber daya alam di dalam Islam ya itu nantinya akan dikuasai oleh atau dikelola oleh negara dan eh, dikembalikan kepada masyarakat ya untuk berbagai eh, aktivitas-aktivitas yang diperlukan. Yang ketiga adalah menerapkan sistem moneter dengan emas dan perak ya. Emas dan perak ini nanti akan dijadikan sebagai nilai tukar dan sekaligus menghentikan aktivitas riba ya yang selanjutnya. Termasuk juga menghentikan aktivitas spekulasi ya, perjudian dan sebagainya. Dan termasuk efek ya dari riba itu sendiri. Yang terakhir adalah memberlakukan sistem zakat mal. Nah, sistem zakat mal ini juga mekanisme yang akan memaksa harta orang kaya itu turun ke bawah ya, sehingga tidak seperti yang
terjadi dalam sistem sekarang, jenjang antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin ini jauh gitu ya. Nah, ini yang uh, insya Allah ya bagaimana Islam memberikan solusi ya terkait dengan kebijakan yang insya Allah ketika kaum muslimin menginginkan keberadaan negara yang menerapkan hukum-hukum Allah itu mengatur kehidupan masyarakat, maka kebijakan inilah yang nantinya akan bisa membangkitkan ekonomi Islam ya, khususnya di tengah pandemi. Karena kita tidak berharap juga ya persoalan ini tidak selesai dan berulang dan dialami oleh generasi selanjutnya. Kita menginginkan kondisi kita berubah menjadi kondisi yang lebih baik dan tentu saja kehidupan kita menjadi kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan dari sini apa yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.